A few moments later. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Sistem pelayanan kesehatan. Apa itu sistem pelayanan kesehatan? Sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu struktur multidisipliner yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Sistem pelayanan kesehatan adalah bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini, tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ada 5 tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan kecacatan, dan yang terakhir rehabilitasi. Bentuk sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama, puskesmas. Subsistem di puskesmas antara lain gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, promosi kesehatan dan bagian pengobatan. Suprasistem antara lain dinas kesehatan, rumah sakit, klinik swasta, pengobatan tradisional atau keluarga. Bentuk sistem pelayanan kesehatan yang kedua yaitu pelayanan kesehatan terpadu. Suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Bentuk sistem pelayanan kesehatan yang ketiga adalah pos obat desa atau POD. Wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader ke masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Bentuk sistem pelayanan kesehatan yang keempat adalah pondok bersalin desa atau Polindes. Salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan lokasinya berada di desa. Bentuk sistem pelayanan kesehatan yang terakhir adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar dan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Ada 5 syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama, tersedia atau available, mudah dicapai, bermutu, dapat diterima dan bersifat wajar, dan mudah dijangkau. Pengorganisasian program kesehatan. Pengorganisasian dalam layanan kesehatan. Organisasi dalam bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggota. Secara umum, organisasi merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang, alat, tugas, wewenang, dan lain-lain, sehingga tercipta suatu organisasi kesehatan di berbagai bentuk sistem pelayanan kesehatan. Ada 10 prinsip pokok organisasi menurut William. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, prinsip hierarki, prinsip kesatuan perintah, prinsip pendelegasian wewenang, prinsip tanggung jawab, prinsip rentang pengendalian, prinsip fungsional, prinsip pemisahan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kepemimpinan dan fleksibel. Unsur-unsur pokok pengorganisasian. Hal yang diorganisasikan. 1. Pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana pelayanan kesehatan sehingga terbentuk satu kesatuan yang terpadu. 2. Pengaturan tenaga kesehatan. Proses pengorganisasian dan hasil pengorganisasian. Ada 3 wewenang organisasi, yaitu wewenang lini, wewenang staf, dan lini. Wewenang lini.
Wewenang lini adalah wewenang yang dimiliki manajer atau supervisor yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas-tugas operasional dalam organisasi. Mereka memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kinerja tim atau departemen mereka. Wewenang staf. Wewenang staf adalah wewenang yang dimiliki oleh seorang staf atau pegawai yang bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik dalam organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, atau pemasaran. Mereka memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen dan tidak memiliki otoritas langsung untuk mengambil keputusan. Wewenang staf dan lini. Wewenang staf dan lini adalah kombinasi dari kedua jenis wewenang, di mana seseorang memiliki tanggung jawab operasional serta memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen. Mereka memiliki otoritas untuk mengambil keputusan operasional dan juga memberikan panduan kepada staf lainnya dalam organisasi. Pengawasan pelayanan kesehatan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Mocker mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pengawasan ada dua, yaitu untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Manfaat pengawasan layanan kesehatan. 1. Mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. Jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelantikan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien, dan yang terakhir, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Prinsip pengawasan layanan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan ada 3, yaitu pengawasan fungsional atau struktural, pengawasan non-fungsional, dan pengawasan publik. Proses pengawasan ada 5. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran hasil kinerja manual. Keempat, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Dan yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Manajemen pelayanan kesehatan. Manajemen dengan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi. Selain itu, untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses. 2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. 3. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan. Ada 5 pendekatan praktis manajemen kesehatan.
Yang pertama, manajemen by objective. Kedua, manajemen is how to work with other. Ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Keempat, manajemen sebagai suatu proses. Dan yang kelima, manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen by objective. Manajemen by objective menekankan pada pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif dengan menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun informal. Manajemen berdasarkan sasaran adalah aktivitas memadukan sumber-sumber organisasi menjadi satu kesatuan. Sasaran yang dimaksud adalah spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Manajemen is how to work with other. Adanya pendekatan ini, fungsi manajemen akan dapat dipelajari dari proses kerjasama yang berkembang antara pimpinan dengan stafnya dalam mencapai tujuan organisasi. Contohnya, ketika ada ibu hamil. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Perilaku organisasi kesehatan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Contohnya, kepala puskesmas. Manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat, mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Ruang lingkup manajemen, yaitu lingkungan dalam. Contohnya, manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, sistem nilai dan budaya organisasi, lingkungan liar, lingkungan umum, dan lingkungan khusus. Fungsi pokok manajemen menurut G.R. Terry yang membentuk manajemen sebagai suatu proses adalah 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, dan 4. Controlling. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah menyusun perencanaan. Yang pertama, menentukan sasaran. Kedua, merumuskan posisi organisasi. Ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor. Dan yang keempat, menentukan langkah pencapaian sasaran. Organizing atau pengorganisasian. Perorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penempatan orang atau pegawai, penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah fungsi manajemen untuk membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dalam pihak pimpinan. Controlling atau pengawasan. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar. Apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan. Menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. A few moments later. This place to my